Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Di sini menurut salah satu para ilmuwan yaitu Broto Wijoyo, artikel ilmiah dimaknai sebagai karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum, di mana karya ilmiah tersebut disusun secara benar dan baik sesuai dengan metodologi penulisan yang tepat. Artikel ilmiah sebagai ilmu yang dikemas secara ringkas. Penelitian yang bersifat ilmiah itu sendiri dapat disusun berdasarkan penelitian di lapangan maupun di laboratorium. Broto Wijoyo juga menyebutkan bahwa penelitian ilmiah sebagai syarat agar peserta didik kelulusan atau syarat-syarat tertentu. Di dalam artikel ilmiah itu ada apa aja sih? Di sini ada jenis-jenis artikel ilmiah. Terdapat 7 jenis, yaitu yang pertama, artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian ini dibuat memang untuk menstimulasi penelitian lain untuk melahirkan penelitian yang baru. Biasanya sering dijumpai pada jurnal-jurnal. Kemudian yang kedua ada artikel non-penelitian, yaitu biasa familiarnya itu disebut dengan review papers, yang merupakan telaah pustaka atau lebih dikenal dengan teori. Kemudian, umumnya artikel ini tuh sering ditulis oleh para pakar atau karena permintaan editor. Kemudian yang ketiga ada telaah buku. Telaah buku ini memang di telinga seseorang itu mungkin lumayan asing, karena ini lebih familiarnya itu disebut dengan istilah review books, yaitu meresensi buku, fokusnya menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Kemudian ada obituary. Obituary ini adalah artikel yang sering kita baca dan kita lihat di Google. Tetapi artikel obituary yang dimaksud ini yaitu artikel yang fokus mengulas tentang berita kematian seseorang. Seseorang itu bisa berupa tokoh dan ilmuwan. Kemudian ada laporan kasus. Laporan kasus adalah laporan yang menganalisis kasus dengan cara melihat rincian, gejala, diagnosis, dan tanda yang terlihat. Kemudian ada ceramah. Ceramah ini termasuk ke dalam kategori jenis artikel ilmiah. Di sini jika ceramahnya itu berbentuk lisan, maka dia berupa pidato. Sedangkan jika berbentuk tertulis, dia itu sebuah pidato yang ditulis terlebih dahulu. Kalau secara lisan kan diucapkan, namanya pidato. Tetapi jika tertulis ini, yaitu ialah pidato tadi, tetapi yang tertulis di buku. Kemudian ada editorial. Editorial adalah tajuk rencana yang berisi pendapat atau pandangan reaksi terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual dan sedang hangat dibicarakan. Itulah tadi 7 jenis-jenis artikel ilmiah. Ada artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, telaah buku, obituari, laporan kasus, ceramah, dan editorial. Kemudian di sini tahapan menulis artikel yang baik. Gimana sih cara menulis artikel yang baik itu? Di sini terdapat 8 langkah cara menulis artikel yang baik.
yaitu yang pertama menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu ialah mencari topiknya, temanya, atau isu apa yang akan dibahas. Nah, kemudian ada evaluasi. Setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kemudian kita evaluasi apakah sumber datanya itu relevan atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga ada menentukan ide. Nah, menentukan ide ini kita menentukan ide yang kira-kira itu banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian ada memahami jenis artikel. Di sini tadi ya jenis-jenis, kita harus memahami jenis artikel yang kita buat ini jenis apa, atau jenis jenisnya, atau jenis artikel hasil penelitian atau non penelitian, atau telaah buku, atau obituari, atau laporan kasus, ceramah, dan atau bisa juga editorial. Kemudian menerapkan teknik menulis. Nah, menerapkan teknik menulis ini kemudian ada membuat kerangka, kemudian menyusun sesuai panduan, kemudian ada membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya dibuat secara singkat, padat, jelas, dan berkesan. Kemudian ada struktur penulisan artikel ilmiah. Ialah di sini terdapat 7 struktur, yaitu yang pertama judulnya, kemudian abstrak. Nah, abstrak ini inti dari permasalahan, atau bisa juga disebut inti dari permasalahan itu ya meliputi tujuannya, cara penelitiannya, hasil kesimpulannya. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, mengapa masalah itu diteliti. Kemudian metode penelitian ialah metode itu cara-cara pelaksanaan penelitian. Kemudian ada hasil penelitian. Setelah kita melakukan penelitian, kemudian kita menguraikan hasil penelitian itu. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini ya kesimpulan dari hasil penelitian itu. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini hanya dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah, atau bisa disebut juga ini daftar pustaka ini sumber-sumber dari penelitian kita ini. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang karya ilmiah dari saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.